Ya, pemirsa Kalderator Band News, saya sedang bersama Pak PLT Kadis. PLT ya, Pak ya? Ya. Harusnya langsung Kadis ini suruh. Tapi kayaknya Pak Bupati kita dia mengambil langkah yang soft, smooth. Mudah-mudahan ini menjadi Kadis Pak Ricardo karena memang langkah-langkahnya sangat baik. Gimana kabar Pak Kadis? Baik. Baik ya. Sehat. Pak Ricardo, ini apa nih di 2022 ini tentang pendidikan dinas pendidikan tuh, Pak? Ya. Apa yang sedang diprogramkan? Baik. Terima kasih. Jadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga itu sekarang nomenklatur kita sedang giat-giatnya mewujudkan visi Kabupaten Toba unggul dan bersinar melalui misinya menciptakan SDM yang unggul dan andal. Jadi untuk mewujudkan ini ada beberapa program yang kami siapkan untuk itu, yaitu meluluskan sebanyak-banyaknya siswa SMP Kabupaten Toba menjadi siswa SMA unggul, khususnya di SMA Unggul Del dan SMA Asrama Yayasan Tunas Bangsa yang dulu disebut SMA Yasop. Nah, ada 4 program ini sedang kita laksanakan. Yang pertama itu ada sebanyak 46 yang dibimbing langsung oleh talenta, itu di daerah Pitukohan. Itu sudah dibimbing itu mulai Januari. Dan yang kedua, kerjasama kita dengan Martin Manurung Center itu juga membimbing siswa kita sebanyak 50 orang yang gurunya didatangkan langsung dari Semarang. Itu berjalan itu sudah 1 minggu, itu kita rencanakan juga 10 hari. Yang ketiga adalah tim 150 yang didanai langsung oleh PT Toba Lestari yang kita tempatkan di 5 titik ini. Satu di Habornas, satu di Silain, satu di Porsea, satu di Lagobuti, dan satu lagi di Balige. Dan ini adalah yang terbesar, saya pikir, programnya yang kita kontrol secara langsung bersama tim dari TPL. Guru-guru di sini itu dibina dari Surya Institute dia. Nah, jadi guru-guru terbaik kita persiapkan untuk melatih yang 150 ini. Pilihan ya, Pak? Iya, pilihan. Dan ini berlangsung mulai pagi sampai sore gitu. Jadi khusus mereka. Jadi mereka tidak seperti sekolah biasa karena keadaan Covid ini masuk jam 8 pulang jam 10. Ya. Tapi khusus kita berikan waktu kepada mereka pembelajarannya itu mulai jam 8 sampai setengah 4. Dan mata pelajaran yang mereka ikuti itu adalah 5 bidang studi saja, karena itu bidang studi yang akan mereka hadapi nanti di seleksi bulan ini. Kebetulan ada bulan ini di Yasop tanggal 26 dan tanggal 5 Maret itu di SMA Unggul Del. Jadi itu 150 di 5 titik. Yang keempat itu adalah pelatihan khusus yang ditanggung jawabi oleh kepala sekolah. Jadi kalau kita tambahkan 46 tambah 50 tambah 150 itu sekitar 246. Sekitar 600 lebih lagi itu masih tersebar di sekolah-sekolah. Ya. Nah, ini juga kita pantau, kita koordinir dengan kepala sekolah. Ini ditanggung jawabnya kepala sekolah dan harus juga pelatihannya, pembimbingannya sama dengan tim 150. Hanya bedanya kalau tim 150 itu dibiayai langsung oleh TPL sama makannya semua, sama snacknya. Tapi kalau timnya yang 600 sekian ini adalah mandiri. Sekolah dan siswa sendiri bawa makanannya. Dan memang rosternya sama. Itu. Jadi 4 program kita ini mudah-mudahan bisa menghantar anak-anak kita menjadi siswa yang dominan nanti di SMA Unggul ini. Itu target kita. Target Bapak berapa sih? Target kita 100. 100 ya? 100. Terserah itu 40 di Del, 60 di Yasop, atau 60 atau 50 terserah. Yang pasti target kita mereka harus lulus di kedua SMA Unggul ini 100 orang. Yang Bapak analisis itu realistis nggak? Menurut saya realistis. Karena kita sudah melatih seperti di Pitukohan 46 orang. Itu dilatih 2 bulan. Nah, baru 50 dilatih lagi
di SMP 1 tambah ini 150 yang kita menggandeng TPL ini 246, saya pikir nggak angan-angan. Lain lagi yang 600-an yang dibina khusus lagi ditanggung jawab oleh kepala sekolah. Nah, dan itu adalah salah satu indikator kinerja kepala sekolah. Tahun kemarin berapa sih Pak dari siswa Toba ke? Oh, tahun kemarin itu sekitar 42. 42. Nah, sekitar itu ya. Artinya 100 itu realistis sebenarnya, hampir 100. Iya, dulu kan belum ada perlakuan apa-apa. Masa sih? Itu masing-masing apa ya? Siswa ya. Iya, dan memang kita ingin sampaikan juga tahun yang lalu itu kan didominasi oleh swasta itu. Ada sebesar 42 itu 90% itu dari swasta. Penyumbang siswa yang masuk ke SMA Unggul. Jadi ini rencana kita imbang ini nanti. Nah, negeri juga sudah masuk, ini seperti pembimbingan yang 150 ini 33 ini per sekolah. 33 per sekolah. Nah, hanya karena Kartini ini, di sini kita di Kartini ini tuan rumah kita kasih 6. Nah, gitu. Jadi peluang itu semua ada. Jadi kalau misalnya satu saja per sekolah, negeri kan sudah masuk di dalam. Itu target kita. Oke, kalau saya lihat sebenarnya saya banyak berbincang dengan kepala sekolah juga nih akhir-akhir ini Pak. Terutama yang negeri yang mereka takutkan kan bolak-balik itu sebenarnya kemampuan orang tuanya. Kalau siswa-siswanya punya potensi sebenarnya. Ya. Nah, itu makanya kita gandeng ini TPL. TPL sebenarnya sudah membuktikan itu waktu saya di Samosir. Jadi kita sudah sampaikan ke seluruh siswa, saya sudah jalani seluruh siswa yang mau masuk ke SMA Unggul, itu mereka nggak perlu takut, orang tuanya nggak sanggup. Itu ada perusahaan yang akan mensupport mereka sampai tamat. Gitu. Jadi salah satu TPL itu udah kita hampir 5 tahun itu kerjasama waktu di Samosir, terbukti sampai sekarang ada anak kita sudah kuliah. Itu anak pertama kami dulu, Hilario Sitanggang. Dia memang orangnya pintar tapi orang tua betul-betul nggak sanggup. Itu dari dulu gitu. Wah, itu kita ajukan waktu itu 2 orang itu waktu itu ya Bu ya, sama si Bintang ya, sama si Bintang itu Undip itu di Undip sekarang kuliah. Itulah anak pertama kami bersama TPL. Pengajuan beasiswa dan langsung waktu itu pertama-tama 2, setelah 2 langsung melihat tahun keduanya 4, nah gitu ya. Mudah-mudahan nanti ini kan Toba ini kan ring satunya TPL ya, mungkin bisa 10 nanti. Gitu, mudah-mudahan Kita berharap seperti itu ya Pak Kadis ya. Oke Pak Kadis, ini kita sedikit ke yang lain ini. Selain SMP, SD sama apa namanya TK segala macam itu apa kira-kira ini perhatian Bupati di Toba ini? Baik, jadi kan karena kita misi Pak Bupati ini adalah menciptakan SDM yang unggul dan andal itu, kita harus memang kualitas pendidikan kita harus tinggi. Itu permintaan Pak Bupati. Nah, perlombaan-perlombaan seperti kompetisi sains nasional, nah itu Pak Bupati katakan jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Artinya SD setiap tahun itu harus bisa menjadi bukan hanya mengikuti, harus menjadi peraih medali. Karena tahun 2001 kita sudah dapat 2 medali itu, medali perunggu IPA dan medali perunggu matematik. Walaupun dia masih dari swasta. Nah, sekarang 2022 kita akan robah, tidak hanya dari swasta dan kita tidak hanya mendapat medali perunggu lagi, kita harus bisa naik. Itu kata Bupati, kita harus bisa naik, jangan hanya medali perunggu aja. Jadi tahun 2021 kan kita dapat 5 medali. Medali perak 1, medali perunggu 4. Nah, Toba selama ini kan 1, setiap tahun ada 1. Selalu ada itu dapat medali dari kompetisi sains. Nah, tahun 2001 kita ya betul-betul 500% naik itu. Sudah langsung 5 itu. Ya memang sebenarnya Pak Bupati sih yang setelah waktu itu tingkat provinsi dapat 9 kita dari SD dan SMP, langsung Pak Bupati mau kasih perintah yang 9 ini harus dapat medali. Gitu disampaikan beliau. Akhirnya kita lakukan pengawasan ketat waktu itu. Yang 9 ini kita lakukan pengawasan ketat, kita lakukan intervensi ke sekolah-sekolah, kebetulan sekolahnya mau. Nah, ternyata dari 9 itu 5 dapat medali, kan luar biasa itu. Jadi sebenarnya kompetisi itu sangat baik untuk siswa ya? Iya, jadi kalau orang itu hanya datang ke sekolah dapat ijazah, itu sekolah itu nggak sekolah namanya itu. Jadi kita di Toba itu, kita sudah prinsip semua, motto kita dengan kepala sekolah, sekolah bukan tempat mencetak ijazah, tapi sekolah tempat mencetak prestasi. Nah, itu udah komit kita dengan seluruh kepala sekolah. Itu dia.
seperti itu ya. Iya. Kira-kira ada apa namanya? Ada hal yang lain nggak Pak Kadis sampaikan? Kami dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ini sedang betul-betul konsen untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Toba. Kami prinsip kita dari pendidikan di Toba, karena ini adalah kawasan strategis pariwisata nasional yang tentunya menjadi sorotan pusat untuk pembangunan fisik. Maka pendidikan tidak mau kalah dengan itu. Makanya prinsip kita di Dinas Pendidikan bahwa tidak ada kemajuan suatu daerah melebihi kemajuan pendidikan. Nah, itu dia. Artinya begitu pesat nanti datang ke sini pembangunan fisik, kami dari pendidikan harus mempersiapkan SDM kita. Jangan sampai tidak tuan di rumah, di negara sendiri, di daerah sendiri. Nah, makanya kami jor-joran sekarang apapun harus kami lakukan sampai merangkul berapa perusahaan yang ada di Toba ini, kami harus lakukan untuk mempersiapkan SDM kita sehingga menjadi tuan di daerah sendiri. Itu saya kira. Ya, saya sih berharap dari berbagai perbincangan dan pertemuan saya Pak Ricardo, tadinya saya berharap dia langsung sekda, tapi sepertinya untuk tahap awal ini di kepala dinas dulu. Mudah-mudahan pendidikan Toba banyak berubah di Toba ini di tangan Pak Ricardo Hutajulu. Jadi sekali lagi selamat Pak untuk mengemban tugas sebagai PLT. Mudah-mudahan amanah seperti bagaimana track record Bapak kan sangat baik di Samosir. Mudah-mudahan juga di di Toba jauh lebih baik menurut saya nanti. Menurut saya pun begitu. Karena support dari berbagai pihak banyak di sini. Ya, TPL ini luar biasa ini. Ada beberapa tinggal nodong saya ke TPL. Di Samosir dulu kan masih berkelit-kelit dan jauh kan. Kalau di sini udah dekat. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis ya. Sehat selalu. Sukses Pak. Siap.